Assalamualaikum, calon orang-orang sukses. Oke, tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Sebelum masuk materi, kita coba review materi pekan lalu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks eksplanasi ilmiah dan ciri-cirinya. Dalam suatu teks eksplanasi ilmiah, ada banyak informasi yang disampaikan pada setiap paragrafnya, mulai dari bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga kesimpulan. Kemudian, kita coba masuk materi hari ini, yaitu menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Nah, untuk memudahkan dalam memahami informasi teks eksplanasi ilmiah, kita dapat membuat peta pikiran. Penggunaan peta pikiran dalam menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dapat memudahkan kita untuk memahami isi teks. Hal itu karena dalam peta pikiran disajikan informasi penting dari sebuah atau seluruh penjelasan yang disajikan di dalam teks. Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat peta pikiran yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Nah, di sini Rusada punya contoh teks eksplanasi ilmiah yaitu tentang gempa bumi. Nah, di sini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah tentang gempa bumi. Bisa kalian perhatikan, nanti kita coba bahas satu persatu di materi selanjutnya ya. Yang pertama di bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah. Nah, di bagian-bagian ini kemarin kita sudah bahas ya. Di sini yang pertama ada pernyataan umum, yaitu di paragraf 1, bahwa gempa bumi ini merupakan suatu guncangan yang penyebabnya adalah adanya pergerakan lapisan batu di bumi. Getaran tersebut asalnya adalah dari dasar bumi dan terdapat daerah atau kawasan tertentu yang rentan mengalami gempa bumi. Oke, daerah yang dimaksud adalah beberapa daerah Gunung Merapi aktif dan daerah-daerah sekitar lautan luas. Kemudian kita masuk ke dalam deretan penjelas, yaitu terdapat di paragraf 2 sampai paragraf 4. Ini bisa coba kalian perhatikan ya, bahwa di sana dijelaskan adanya getaran atau gerakan pergeseran lapisan di dasar bumi dan letusan Gunung Merapi yang sangat kuat. Maka pada akhirnya itulah yang menjadi penyebab gempa bumi. Nah, kemudian gempa bumi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada gempa vulkanik dan juga gempa tektonik, yang itu yang bisa menyebabkan adanya pergerakan atau pergeseran di lempeng bumi. Kemudian berdasarkan pada teori tektonik plate, ada beberapa lapisan buatan yang ada di bumi ini. Nah, kebanyakan kawasan yang berlapis kerak tersebut nantinya bisa hanyut kemudian mengapung pada sebuah lapisan seperti salju. Lapisan tersebut mengalami pergerakan yang sangat pelan sehingga menyebabkan tabrakan atau pecah antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi penyebab gempa bumi. Selanjutnya yaitu interpretasi, yaitu terdapat di paragraf 5, bahwa gempa bumi bisa terjadi dengan tidak mengenal musim. Kapan saja ia mungkin terjadi. Meski demikian, gempa kerap terjadi di kawasan tertentu saja, misalnya pada perbatasan plate Pasifik, karena sebagian besar dari area tersebut dikelilingi oleh gunung berapi. Oleh karena itu, tempat tersebut dikenal dengan istilah lingkaran api. Kemudian yang kedua yaitu menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, ini masih hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuat peta pikiran ya. Nah, ide pokok yang dari paragraf pertama bahwa gempa bumi merupakan suatu guncangan yang penyebabnya adalah adanya pergerakan lapisan batu di bumi. Kemudian, paragraf kedua ide pokoknya gerakan atau pergeseran lapisan di dasar bumi dan letusan Gunung Merapi yang sangat kuat yang menyebabkan gempa bumi. Kemudian paragraf ketiga bahwa gempa bumi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Terus di paragraf keempat, berdasarkan pada teori tektonik plate, ada beberapa lapisan buatan yang ada di bumi. Dan paragraf yang kelima, tempat yang sering terjadi gempa
yang biasanya dikelilingi oleh gunung berapi itu dikenal dengan istilah lingkaran api. Dan yang ketiga yaitu mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu di paragraf 1 ada gempa bumi, yang kedua pergeseran lapisan dasar bumi, yang ketiga gempa tektonik dan vulkanik, dan yang keempat lapisan buatan di bumi, dan yang kelima yaitu lingkaran api. Nah, ini adalah kata-kata kunci di masing-masing paragraf. Kemudian yang keempat, menuliskan kata kunci ke dalam peta pikiran. Sebenarnya yang tadi kita kerjakan itu sudah kita masukkan kata kunci dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini ya yang tadi sudah kita coba kerjakan. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Suatu teks yang baik haruslah dibuat dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kaidah tersebut harus meliputi penggunaan kalimat efektif dan ejaan. Ejaan ini biasanya berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, kemudian penulisan kata ataupun juga singkatan. Kalimat efektif dapat kita artikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Bentuk kalimat efektif ini biasanya harus sesuai dengan kaidah atau aturan tersebut. Nah, itu kenapa? Supaya kita sebagai pembaca bisa mudah memahami maksud dari kalimatnya. Berikut ini adalah contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, Diana anak tercantik di keluarganya. Ini efektifnya. Nah, kalimat tidak efektifnya yaitu Diana anak paling tercantik di keluarganya. Yang membuat tidak efektif di sini adalah kata paling dan tercantik. Nah, tercantik di sini sudah menunjukkan kata paling cantik. Jadi, kata palingnya ini tidak usah dicantumkan lagi. Kemudian yang kedua, semut adalah serangga berkaki 6. Itu kalimat efektifnya. Kalimat tidak efektifnya, semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Yang membuat tidak efektif di sini sudah ada kata adalah ditambah dengan merupakan. Contoh ketiga yaitu Neza belajar untuk ujian. Ini kalimat efektif. Tidak efektifnya, Neza belajar demi untuk ujian. Yang membuat tidak efektif yaitu sudah ada kata demi ditambah untuk. Itu menjadikan kalimat tersebut tidak efektif. Materi selanjutnya yaitu syarat agar kalimat menjadi efektif. Yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan kata baku. Kemudian yang ketiga yaitu tidak bermakna ganda atau ambigu. Yang pertama yaitu mengandung subjek dan predikat. Contoh kalimat yang benarnya yaitu Sophia pergi ke mall kemarin. Ini dikatakan benar karena subjek dan predikatnya lengkap, tapi yang di bawah Sophia di mall kemarin dikatakan tidak benar karena hanya memiliki subjek dan objek, tidak mengandung predikat. Yang kedua, menggunakan kata baku. Contohnya yaitu kata baku abjad, kata tidak bakunya abjad. Yang ketiga yaitu tidak bermakna ganda. Nah, kita coba garis bawahi kata yang gigit jari. Yang pertama, Ani hanya bisa gigit jari melihat barang yang diinginkan tak bisa didapat. Gigit jari di sini maknanya putus asa. Namun di kalimat yang kedua, Ani menggigit jarinya hingga berdarah. Nah, menggigit jari di sini bermakna benar-benar menggigit jari. Jadi, kata gigit jari di atas memiliki dua makna, yaitu putus asa atau benar-benar menggigit jarinya. Oke, dari Ustadzah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.